Halo, kalau kamu sampai nemu video ini dengan suara ini dan gambar-gambar ini, besar kemungkinan kamu punya minat dan ketertarikan sama ganja. Kan kita tahu, ganja saat ini masih dilarang banget di Indonesia. Tanamannya, olahannya, manfaatnya. Pelanggarannya dihukum berat loh. Jara men. Dibikin jadi banyak orang yang takut sama ganja. Semacam ada ganja fobia gitu di antara kita. Jadi kalau kamu sampai nyimpan minat sama tanaman ini, well, biji lo gede bos. Bentar. Kata biji itu banyak artinya. Meskipun seringnya dikaitkan sama daerah nganu dari laki-laki, arti biji bisa beraneka ragam. Coba ingat bendanya. Biji itu kecil, tapi penting banget. Sangat banyak kehidupan yang dimulai dari biji. Gak cuma tanaman, lo juga dari biji. Bernyali besar, istilahnya berbiji besar. Kamu belok gak pakai sen. Biji. Kalau kamu bisa bertumbuh untuk jadi berguna buat banyak orang, kamu itu biji yang baik. Jadi kata biji itu pujian, umpatan, dan juga harapan. Biji itu bernyali dalam tindakan, cerdik dalam berekspresi karena dia nggak sekasar kon. Atau biji juga senantiasa berharap untuk bertumbuh. Salah satu tindakan yang menurutku berbiji adalah membuat tulisan akademis tentang ganja sebagai syarat kelulusan. Gue mau salut dulu nih buat orang-orang yang ngelakuinnya nih. Yeah, alright. Salut banget. Kenapa? Pertama, tulisan akademik itu bisa jadi rujukan sains. Sisi keilmuannya bisa dikembangin terus. Akan selalu terpakai, misalnya untuk anjuran perubahan kebijakan, bisa untuk pengembangan teknologi, macam-macam lah. Kedua, kebayang nggak? Waktu mereka harus ngurusin skripsinya ini, mereka harus berhadapan dengan dosen pembimbing, staf fakultas, teman, penguji, yang biasanya masih takut ngomongin ganja, karena ada ganja fobia itu. Jadi para sarjana ganja, respect banget gue sama lo. Asli deh. Oke, hari ini kita mau sedikit ngebahas tentang skripsi yang dibuat sama Narayana Dira 2009 sebagai syarat kelulusan dari Psiko UI. Skripsinya berjudul Ekspektasi Efek Ganja di Remaja Akhir. Kita beda judulnya yuk, Ekspektansi Efek, atau bahasa Englishnya ekspektansi efek. Nah, apa itu efek ekspektansi? Definisinya ribet. Contoh aja ya, kalau makan cabai, kita siap-siap pedes. Kalau minum mamer, kita udah siap-siap mau celeng. Kalau pacaran sama cewek cantik, siap-siap ditikung sama cowok tajir. Dan lain-lain ceritanya. Nah, 6 jenis ekspektansi penggunaan ganja itu ada 1, membuat santai dan mengurangi ketegangan. 2, membantu kegiatan sosial seperti pergaulan dan seks. Beneran, gua nggak ngada-ngada, lu bisa cek sendiri. 3, peningkatan kemampuan perseptual dan kognitif. 3 faktor di atas ini adalah faktor-faktor ekspektasi positif. Lalu ada juga yang negatif, seperti nomor 4, pandangan efek negatif dari marijuana secara umum. Ganja fobia itu. 5, penurunan fungsi motorik. Lalu ada satu lagi nomor 6, efek fisik yang akan muncul seperti lapar, mager, ngantuk. Ini dianggap ekspektasi netral. Oke, masih tahan ya. Penelitian Dira bersifat kuantitatif dengan subjek remaja akhir usia 15-24 tahun, belum menikah, sedang SMA atau sedang berkuliah di perguruan tinggi dan pastinya pengguna marijuana dengan cara dibakar alias ngebaks. Subjeknya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1, pengguna ringan 1-6 linting setiap bulannya selama 3 bulan terakhir. 2, pengguna reguler 7-29 linting setiap bulannya selama 3 bulan terakhir. Dan 3, pengguna berat 30-200 linting setiap bulannya dalam 3 bulan terakhir. Men, ini beneran ada orang ngebaks 200 linting sebulan. Wow, ayo jangan ngantuk. Temuannya, 1, sebagian besar pengguna pertama kali mencoba ganja di usia 14-15 tahun. Biasa di liburan jeda dari lulus SMP menjelang masuk SMA tuh. Karena naik jenjang ada keinginan untuk jadi lebih berpengalaman kali ya. 2, jumlah ganja yang dikonsumsi nggak ada hubungannya sama ekspektansi. Sama aja, hukumannya juga nggak ada hubungannya sama jumlah konsumsi. 3, hanya satu indikator yang menunjukkan ada beda signifikan di antara pengguna berat dibanding pengguna ringan dan menengah, yaitu peningkatan kemampuan perseptual dan pikiran kognitif. Nah, di sini jadi menarik. Oke, sorry ya. Oke, panca indera kita terlatih untuk membaca situasi kita, untuk membedakan satu situasi dari situasi lainnya. Bahkan ketika perbedaannya sangat kecil dan tidak langsung disadarin. Coba perhatiin, tempat-tempat rekreasi seperti konser dan taman ria selalu dirancang dengan keunikan visual dan suara. Bahkan kadang udara dan bau yang khas.
untuk membuat kita sadar kalau kita sedang di situasi yang berbeda dari keseharian kita. Itulah kenapa rekreasi menyenangkan. Kita keluar dari keseharian. Ganja dan psikotropika lainnya memiliki efek peningkatan kemampuan perseptual dan kognitif. Maksudnya, ketika seseorang mengonsumsi ganja, terjadi perubahan pada kemampuan indranya dalam menangkap informasi dan kemampuan otak dalam mengolahnya. Kedua hal itu membuat sesuatu yang selalu terlihat sehari-hari jadi terlihat baru dan berbeda. Dan tidak jarang kita jadi memiliki perspektif baru dalam mengamati suatu fenomena. Perspektif baru itu penting. Selain memperkaya wawasan, menerima perspektif baru juga merupakan proses pendewasaan diri. Juga membuat kita tidak jemu dengan perspektif yang itu melulu. Ingat, perubahan itu pasti. Perubahan itu penting. Waktunya udah habis. Oke, that's for today. Thank you for listening to the end. Gue harap kalian dapat sesuatu dari video ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode yang lain. Oke, bye.